Ingat ya, berteman itu semuanya kepentingan. Terus hubungannya apa, Mak? Dengan narkoba? Itu nggak ada hubungannya dengan narkoba. Bang Ded, ini kan kalau katanya nih keberhasilan seorang anak, ini pasti kan ada orang tua hebat di belakangnya. Ini kami penasaran juga nih, cemana dulu ini mama ayah Bang Dedi ini mendidik Bang Dedi bagaimana? Nah, soalnya kabar-kabarnya lingkungan Bang Dedi agak gawat juga katanya dulu nih. Gawat. Ini menarik nih, bener nih ya. Jadi sebenarnya saya tuh udah punya film ya untuk narkoba sendiri. Judulnya Aan. Tadi kan saya bilang apa yang film yang saya banggakan, Aan ini film tentang narkoba. Itu sedikit banyaknya menceritakan kehidupan pribadi saya, gitu kan, sedikit banyaknya, tapi nggak kisah nyata, maksudnya diadopsi gitu kan. Jadi gini, jadi aku tuh tinggal di daerah yang betul-betul warganya itu 1% yang bagus. Di situ ada copet, di situ ada begal, di situ ada narkoba, minum, ganja, semuanya ada di situ. Gawat kali Bang. Serius, gawat. Nanti kalau aku kasih tahu pasti tahu. Cuma kan nggak mungkin aku nggak enak ya. menjelekkan lingkungan aku kan. Iya. Marah nanti jelek-jelek gitu, aku harus membela gitu. Karena masih ada yang bagus gitu. Marah kan. nanti orang kampung awak ya. Jadi gini, jadi di situ tuh orang tua aku dari kecil bisa dibilang kita tuh 3 bersaudara laki-laki ya, anaknya bos, anaknya mama. Tuh 3 nggak ada yang make, minum pun nggak ada. Gitu. Abang sekeluarga 3? Iya. 4, teman laki-laki kan 3 gitu kan, yang kecil, cewek masih kecil. Kita tuh selamat tanpa meninggalkan lingkungannya, tanpa jauh dari lingkungan itu. Dan kita tuh selamat dalam lingkungan itu gimana? Ayo. Gimana caranya Bang? Nah, jadi gini. Biasanya kalau kayak gitu kan Bang, itu berarti udah kok nggak usah bergaul sini, gawat-gawat anak sini kok di rumah aja. Kan ada edukasi yang begitu. Kan itu sering gitu, aku tepis. Kau jangan bergaul dengan ini, jangan. Aku bilang nggak juga, itu tergantung. Percuma kita dilarang juga nggak itu. Aku di situ gitu, kami di situ hidupnya. Ada copet, ada begal, ada narkoba, judi, semua. Judi. Yang aku ambil cuma satu aja, keburukannya merokok. Serius. Jadi gini, jadi kenapa itu banyak yang bertanya, aku tanya sama mama juga, kenapa begitu? Ingat nggak kau, kalau misalnya ada orang ribut berantem waktu kau kecil, waktu kamu kecil, berantem ribut, kan mama nggak pernah ngasih lihat itu. Memang iya, dikunci rumah. Ntar biar mama yang lihat, nanti mama ceritain. Oke. Nah, di mobil atau di kendaraan gitu nggak pernah tuh mama sama bapak itu nggak pernah ngerem gitu tuh, mau marah gitu, dilihatnya kami nggak jadi marah, kode-kodean. Jadi nggak pernah, nggak kayak biasa orang tua tuh anaknya di samping yang ngerem tuh, wah kurang ajar itu orang, nggak ada otak di mana, tapi pintu tertutup, jendela tertutup, dia ngoceh di dalam, anaknya yang dengar. Iya. Nah oke. Jadi siapa itu? Terus hubungannya apa Mak? Dengan narkoba? Itu nggak ada hubungannya dengan narkoba, tapi hubungannya untuk hidup kau, supaya kau tuh bisa rendah hati. Jadi siapapun yang mempengaruhi kau tuh nggak goyang. Jadi gini, kalau misalnya orang tua nunjukin dia hebat kepada anaknya yang paling kecil, dia paling hebat, dia paling hero gini, anak tadi tuh merekam orang tuanya hebat. Iya. Ketika dia besar, tantang dia dikecilkan, dia tuh nggak terima. Jadi mentalnya tertanam, jadinya enak aja gitu. Jadi makanya narkoba tuh kalau saya pandang, mau anak direktur, anak apa, anak ini semuanya bisa kok kena narkoba, bukan anak tukang beca aja. Iya. Benar nggak? Kalau benar nggak Pak? Betul. Benar kan? Yang udah ada di sini. Jadi udah semuanya gitu. Berarti benar. Jadi mental.
Coba nih, ini kan contoh nih. Aku sendiri. Ini nah, pakailah. Biar enak, biar nge-fly gini-gini. Wah, enggak. Kau nih enggak mantep kau nih, udah nggak usah kawan nih dia. Ya udah nggak apa-apa. Nggak usah kawan. Aku ke masjid. Tidur di masjid, duduk di masjid. Jadi mama tuh gitu sekolah tuh nggak nomor 1, ngaji nomor 1. Sekolah suka hati. Gitu ya? Iya serius, dia ngaji nomor 1. Jadi cuman satu aja yang nggak bisa, yang jangan kau bantah Tuhan. Biarpun hidup kau sendiri dikucilkan sama temanmu, tapi kau masih punya Tuhan yang dekat sama kau. Gak apa-apa. Akhirnya si teman tadi yang nawari tadi ngajak juga kok. Yaudah kau nggak usah pakai, kau main gitar aja. Jadi sebenarnya teman kita maksa kita sampai gimana itu sekali doang. Sekali aja, sekali 2 kali. Ketiga kalinya ya dia tetap nemenin kita dan dia malah mengerti. Dan akhirnya dia malah menjaga. Serius? Iya. Jadi aku dijaga sama teman-teman aku yang lagi pakai semua. Iya. Bayangkan. Jadi bullshit itu dengan omongan oh nggak setia kawan gini takut, jangan takut, percayalah. Dia namanya teman nggak bakal ninggalin kita. Kalau memang teman. Iya, karena gimana dia sekali 2 kali dia ngajaknya ngotot. Ketika kita tetap pada prinsip kita, dia nggak akan, dan dia bakal jaga kita. Jadi dia udah langsung tahu, oh kawanku ini modelnya begini, aku hormati. Ya kan? Harus bisa dong nunjukin. Jadi orang lain punya penghormatan sama pilihan kita ya. Nah jadi mental. Nggak, ya sama sekali aku nggak takut. Kalau kalian memang nggak mau temenan sama aku nggak apa-apa, betul. Aku ada mama kok di rumah, aku bisa ngobrol. Iya. Ya mama dari kecil suka ngobrol. Kayak mana ada cewek kau, ada ini. Jadi terbiasa gitu. Jadi kita tuh nggak punya teman di luar juga, ada teman di rumah. Iya. Nggak merasa sepi, nggak merasa sendiri ya. Mau ikan apa gitu. Nasinya jangan yang panas, nanti gulanya gini enak panas yaudah, tapi dikit aja. Jadi gimana ya, kita bukan dari keluarga yang kaya, tapi memang mama sih guru. Dia tuh didikannya tuh benar-benar gitu. Kayak mana ya, pendidik bang, lebih ke mental. Jadi kalau misalnya di jalan tuh mak aku tabrak anakku, kurang ajar tuh gini siap, ya udahlah. Terus kenapa? Ya dia yang salah gini, terus kalau dia yang salah, gua mau ngapain? Mau gua pukul? Gunanya apa? Terus mak, kenapa rupanya besar kali harga diri rupanya kalau dibilang bencong, penakut. Dia mau, ada gunanya udah, nggak apa-apa. Udah obatin lah, mana yang luka, udah biarin. Jadi yang dibangun sebenarnya membangun cara pandang sama diri sendiri, menghargai diri sendiri, membangun mental diri sendiri, bukan apa ya, bukan menjaga ego. Aku terasa tuh dari kecil tuh dijaga ego tuh. Ketika aku mau menang sendiri, dia pasti bilang. Ketika aku marah sama orang, dia pasti bilang. Pasti. Tuh. Jadi benar-benar kita tuh jadi orangnya pengalah, penyabar. Jadi itu yang dibikin gitu. Kan kalau kesannya dibilang nggak ada hubungannya dengan narkoba, tapi untuk hidup. Ya benar kan, kita terhindar dari berantem. Kita misalnya biarpun kita orang yang salah, ya udah dia udah minta maaf, ya udah beres. Walaupun kepala kita dijahit 5 jahitan, udah dia udah minta maaf selesai, dengar. Nggak ada gunanya lagi. Kalaupun dia nggak minta maaf, udah selesai. Luar biasa. Ya, jadi itulah yang diajari dia selalu. Jadi benar-benar aku kuat secara mental gitu kan. Masalah apapun, ya terasanya sekarang sih. Dulu kan nggak terasa. Sekarang ini terasa gitu. Keadaan apapun, aku pribadi ya kuat gitu. Nggak langsung putus asa gitu. Wah, otak pikir terus mau kesini udah.
Jadi jangan apa ya, bukan karena kekayaan, bukan karena hadiah-hadiah, tapi kehadiran orang tua di hati anak ya. Bener. Ya kan. Dengar tanya anak, dengar ceritanya, Bener. bangun percaya dirinya, gitu ya. Kalau anak sudah bisa punya percaya diri, punya cara pandang sama dirinya sendiri, lingkungan itu udah nggak jadi apa ya, nggak jadi kekhawatiran gitu. Benar. Jadi gimana ya, susah bilanginnya sih. Lebih tepatnya memang ke yang ngerasain tuh mental, lebih tepatnya itulah tadi yang lebih yang jelas ya, yang frontal itu ketika orang ribut, tetangga ribut itu kita tuh malah TV dibesarin, nggak boleh ke situ, tutup dia mamanya. Jadi anak kecil tuh diusahakan jangan terekspos sama marah-marah orang, umpatan, cakap-cakap kotor, tontonan-tontonan yang negatif. Benar. Usahakan jangan terekspos itu ya kan. Iya benar. Walaupun itu cuma film ya nak, ya kan? Tapi salah juga ya kan. Tapi di masa kita dulu kan film nggak begitu. Iya. Itulah yang sekarang tambahannya. Kalau sekarang kata mamaku untuk cucu dia kan tambahannya ya remote dia yang pegang, dia yang pilihin untuk cucunya. Nah, kalau dulu kan kita tontonannya nggak begitu ekstrim ya kita kan. Kalau ini judulnya bang nih, ketahanan keluarga. Benar. Ya kan? Jadi dia tutup pintu, dia lihat, itu dia ceritainnya. Oh, itu anaknya bu itu berantem. Dipilihkannya lah bahasanya. Jadi kita nggak penasaran. Penyampai berita lah Mak ya, dengan bahasa yang cocok ya. Oh gitu Mak, iya, nggak ada itu, nggak ada apa-apa. Besok juga udah baik-baikan. Oh iya ya udah, begini. Itu cara mama abang mendidik dengan cara dia hadir di hati anaknya, membentengi. Terus cara abang bergaul dengan kawan-kawan lingkungan yang nggak asik itu gimana bang? Abang gimana bergaulnya? Aku harus gimana ya? Mereka tuh udah nggak ada yang waras. Aku yang waras, iya. Aku yang harus belajar. Contoh kami main bola gitu kan, ya aku selalu jadi pentolan. Akhirnya mereka tuh seneng, aku tuh sadar gitu. Orang itu kan, contoh nih, orang tuh kadang-kadang kunang-kunang ya kan. Jadi akhirnya mereka ngelindungin aku. Jangan begadang pun udah tidur duluan aja deh. Besok kita mau main bola gitu ya. Iya. Jadi gitu. Jadi kita kita ngejar prestasi ya, mama bilang gitu, prestasi dikejar supaya ya kalau kau jadi orang yang berguna, ingat ya, berteman itu semuanya kepentingan. Berteman itu semuanya kepentingan. Kalau kau nggak penting, kau nggak punya teman, mau kayak manapun ceritanya, mau setia apapun kau sama kawan kau tuh nggak penting. Kalau kau penting, siapapun kau, dimanapun kau pasti punya teman. Ingat, kau harus jadi orang penting. Baik jago bulu tangkis, di bidang apapun kau harus penting ya kan? Bukan cuma kaya tapi penting. Bukan mesti kaya, penting. Bisa ngasih jalan keluar untuk temanmu punya masalah, itu penting. Kau jadi punya teman. Iya. Udah itu aja. Ada nilai yang diperoleh orang dari diri kita ya kan? Jadi orang mau berkawan sama kita. Itulah kata mamaku. Ya kan? Jadi semua itu kepentingan. Jadi jangan percaya gitu, kok nggak setia kawan, gak ada kawanmu nanti. Kau yang nggak mau berkawan sama aku, yang lain mau berkawan sama aku. Itu harusnya pola pandangnya kan. Iya, aku pakai lah biar dia kawan sama aku ya kan. Tapi kalau untuk bilang orang lain yang mau berkawan sama aku kan itu terlalu jauh nih Pak. Iya. Karena kan mama tahu nih, kawan itu aja. Kampungnya itu, mainnya situ aja ya kan. Mau ke gang sebelah sama. Gitu juga. Satu jalan itu karena itu sama semua kan, dari bukan satu lorong ini, satu jalan. Iya. Itu nggak ada yang beres mau kemana pun itu nggak. Cuman dia bilang kalau kau nggak ada yang sama kau, ya udah kau ke masjid. Iya. Ngaji. Iya. Dan tanpa kita sadarin dia mengambil ahli sebagai teman gitu ya. Iya. Ya yang orang tua sebagai teman tuh, bayangkan dia tuh kayak mana tadi, nggak ikut komen tuh gitu. itu jadi kawan ya, kalau jadi orang tua nggak mungkin gitu ya. Enggak masa kayak ikut tuh. Ikut aku mak, cuman siap itu aku nggak mau main lagi. Kenapa? Pas aku main tuh rupanya yang ikut tuh kawan-kawan aku jual agar-agar dulu, jual sate, ikut main, tiba-tiba dia kalah. Aku tengok mak, kasihan kali dia keliling-keliling. Makanya nggak ada guna kan, iyalah nggak mau aku. Nah jadi dilatihnya, jadi itu
langsung loh gitu. Sebenarnya dia tuh lebih enak mendidik kita di daerah yang itu. Iya. Jadi ada aplikasi langsung. Jadi jangan pernah mendilemakan daerah aku, lingkungan aku, semua lingkungan udah kacau ini kalau masalah itu. Mau kayak mana, mau kemana? Coba. Iya. Bener nggak? Iya. Jadi dia benar. Jadi nggak ada dilema lingkungan, malah di lingkungan kayak gitu dia cepat aplikasinya kan. Dididiknya kita praktek langsung ya. Banyak ketahanan keluarga itu harus jadi kesadaran semua ya. Tapi memang di setiap rumah tuh yang mau nggak mau kita akui yang peran mama-mama yang lebih besar ya. Kita malam minggu aja di rumah dia tanya, kenapa lu nggak keluar? Nggak ada duit. Malas aja sana lah, macam perempuan pula di rumah. Malah dikekang, beda. Kedewasaan anak ya. Ya, karena dia percaya sama anak juga. Dia juga pesan kan, karena teman-teman kau ini kalau ada apa-apa di rumah ini, kau di luar, orang nih di luar nih yang nyiapin tempat jenazah, tempat apa nih, tetangga-tetangga kamu katanya. Ini jangan dilupakan juga seburuk apapun mereka katanya. Jadi benar. Pas bapak meninggal aku di Jakarta. Iya. Jadi yang beresin itu semua memang teman aku, lingkungan itu yang siap nyabu. Kawan-kawan yang kalau kita lihat kelakuannya nggak genah, tapi karena kita berkawan. Benar gitu. Jadi intinya sebenarnya jadi orang yang penting aja biar punya teman. Prinsipnya juga sebenarnya ada kebaikan di setiap orang ya. Bagaimanapun orangnya itu ya kan. Satu. Maka itu kita juga memang ada kepentingan juga kita bergaul sama mereka kan, karena inilah keluarga terdekat kita ya, tetangga-tetangga kita itu. Kita harus percaya dong setiap makhluk itu diciptakan, mana ada satu pun yang nggak ada gunanya kan. Iya kan? Iya. Seburuk apapun dia ternyata semua aplikasinya tuh jadi benar juga. Aku tuh harus pesan tiket. Bener kan? Ya ini teman yang di sebelah rumah udah ngangkat di barang, udah pasang tenda, udah semua. Bayangkan kalau respon kita tuh langsung defense ya, langsung nggak mau bergaul, langsung ngecap jelek orang ya kan, langsung menutup diri. Sementara kita masih jadi bagian dari masyarakat itu. Ya kita buka diri aja ya. Kita buka diri yuk, sama-sama lah, yuk aja. Gini loh Pak, jadi sama-sama baik semua ya. Gini, kalau kita nutup diri itu karena kita nganggap wah mereka rendah. Mungkin karena dia udah make miskin kan. Nah nanti kita nutup diri, siapa nih? Dan kita akan kenanya di mana? Di orang yang kaya. Kau siapa? Bukan, kita orang kaya. Kita jadi menjilat. Ujungnya kita dipengaruhi orang kaya tadi ya make jadinya. Berarti kan mentalnya nggak ada, dia menyembunyikan mentalnya itu namanya. Iya. Ditutup nih dari lingkungan yang berantakan. Iya. Ngerti nggak nih? Jadi dewasa, ini kawan aku gini. Dapat teman yang levelnya lebih tinggi. Awak anggap lebih baik. Gimana sih? Sampulnya lebih baik ya. Karena dia menutup. Iya. Bukan benteng, cuman menutup aja. Iya. Menutup sementara. Ternyata dengan pemikiran yang kayak gitu, egonya masih ada di dalam. Iya. Gimana nih kawan aku kaya semua nih, aku harus ikut ini nih mereka. Nggak mungkin aku gengsi lah gini-gini, mampus udah tuh. Lepas dari kawan yang kita anggap lebih rendah, terjebak sama orang kaya yang kita anggap lebih baik. Iya benar. Iya kan, bener nggak? Iya. Itulah dia. Makanya susah sebenarnya masalah narkoba ini kan susah. Iya. Ribet. Kita pun bingung kan. Tapi di Filmaan itu kita coba mengedukasi dengan yang lebih tanpa menunjukkan menggurui tanpa menunjukkan sabu. Drug itu nggak ada kita tunjukkan di film itu. Kita nggak boleh tunjukkan karena nonton itu bisa pas lagi kita nunjukin bong sabu, itu dia ditelepon ceweknya kan, nggak jadi nonton dia. Sampai situ aja dia nonton, pulang dia ninggalin scene. Padahal scene belakangnya bagus. Ujung-ujungnya dia pengen cari tahu itu apa. Iya benar. Jadi itu bahaya loh. Jadi sebenarnya nggak segampang itu sih buat film, Pak Bas. Iya. Kita harus mikirkan penonton tuh gimana, benar kan? Dia lagi nonton, tiba-tiba ditelepon. Jadi buat film tuh payah. Tolong penonton hargai ya kan. Iya. jangan langsung gini aja. Yang gini aja tuh kok nggak tahu cara buatnya gimana. Ya kan? Apalagi harga sebuah ide. Benar. Jadi ya apapun filmnya, apapun karya anak bangsa ini harus disupport ya gitu untuk masyarakat.
Jadi kayak yang aku bilang tadi, yang hiburan boleh, tapi yang edukasi wajib dong. Iya, betul. Ya, Bang Ded, ini banyak kali pelajaran yang nggak terduga nih. Ini aku juga nggak terduga dapat pelajaran seperti ini. Kuharapkan semua ya sobat BNN dengan mendengarkan, dengan menonton ini itu bisa dapat pelajaran yang sangat berharga. Terus mempunyai mindset yang baru, cara pandang yang baru. Karena membentengi diri dari narkoba itu sesederhana dimulai dari rumah sendiri. Sesederhana dimulai dari ketahanan keluarga. Jangan mikir ribet, ini pemerintah bagaimana ya, ini penyuluhan kok cuma segini-segini aja, ini kok nggak ditangkepin, ini sebelah saya banyak pemakai. Mulai dari keluarga, ketahanan keluarga. Mungkin sekarang yang masih remaja, yang laki-laki, yang perempuan, kalau mau berumah tangga tuh jangan mikirnya aku cinta kau cinta aku ya. Tapi bagaimana punya anak, punya keluarga, membentengi keluarga dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bang Deddy Ardiansah Siregar, terima kasih membagikan ceritanya yang luar biasa. Sukses Bang Ded, amin. Sutradara, mudah-mudahan banyak film yang mengedukasi yang keluar dari tangan Bang Deddy nih, memberikan warna baru di industri perfilman. Ini Sumatera Utara ini punya kebanggaan nih Bang Deddy, memberikan tontonan yang berkualitas. Ini podcast kita ini sudah bisa juga didengar di Spotify Bang, bukan cuma di YouTube. Kita sudah publish di Spotify, bisa dicari nanti Sadatona. Ya, kita BNN menggunakan segala channel, segala saluran untuk memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bang Ded punya statement, closing statement? Ya nggak ada sih. Jangan dipaksakan Bang Ded. Mungkin yang penting jangan kesini ditonton Bang ya. Ya, iya itu jauhi narkoba, perang terhadap narkoba itu paling penting. Oke. Terima kasih Bang Deddy Ardiansah Siregar. Kita ketemu nanti lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BNN terima kasih sudah mendengar, sudah menyaksikan. Nanti kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.